Assalamualaikum anak-anak soleh dan solehah kelas 6. Berjumpa kembali dengan Bu Yuli pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Kali ini kita akan belajar tentang prosa dan puisi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat membedakan antara prosa dan puisi. Yang kedua, siswa dapat menulis contoh prosa dan puisi. Pertama, kita akan membahas tentang prosa. Apa itu prosa? Prosa adalah suatu karya sastra yang bentuk tulisannya bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan. Baik, selanjutnya prosa itu memiliki ciri-ciri ya Kak. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, prosa itu tidak terikat banyaknya baris. Jadi baris dalam prosa itu bebas ya Kak. Mau berapapun jumlah barisnya boleh. Kemudian banyaknya suku kata dalam setiap baris itu juga bebas, tidak terikat. Contohnya oh ibuku. Berarti suku katanya ada berapa Kak? Oh, ibuku. Berarti ada 4 ya. Jadi bebas suku katanya mau berapapun. Kemudian tidak terikat oleh rima dan irama. Ya. Jadi bebas, rimanya bebas, iramanya juga bebas. Selanjutnya, ciri-ciri prosa yang lain adalah di dalam prosa itu memiliki tema. Tema itu apa sih Kak? Tema adalah ide pokok atau pokok pikiran. Apa sih yang mau dibahas dalam prosa tersebut? Kemudian yang kedua, di dalam prosa itu ada tokoh. Tokoh itu adalah pelakunya ya Kak. Kemudian yang ketiga, di dalam prosa, di dalamnya ada alurnya. Apakah alurnya alur maju atau alurnya alur mundur? Kemudian di dalam prosa juga mengandung latar. Apakah latar waktu, suasana, atau tempat. Dan yang terakhir di dalamnya ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis prosa. Tulisan apa saja sih yang disebut dengan prosa? Yang pertama adalah cerpen atau cerita pendek ya. Jadi cerpen itu adalah termasuk bagian dari prosa. Yang kedua adalah novel. Novel juga bagian dari prosa. Apa sih bedanya antara cerpen dengan novel? Kalau novel itu dalam satu buku, tebal ya Kak. Sedangkan cerpen, cerita pendek itu hanya beberapa lembar saja. Kemudian yang ketiga, fabel. Fabel adalah tulisan yang berisi tentang cerita binatang. Contoh dari fabel ini adalah cerita tentang si kancil dan buaya. Kemudian yang terakhir adalah yang termasuk jenis prosa adalah dongeng. Apa saja contohnya dongeng? Contohnya adalah Sang Kuryang atau dongeng bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis cerpen. Jadi yang paling mudah di antara 4 itu adalah cerpen ya Kak. Novel itu terlalu panjang, fabel juga panjang, kemudian dongeng juga panjang. Jadi yang lebih mudah adalah cerpen. Apa saja sih langkah-langkahnya ketika kita akan menulis cerpen? Yang pertama adalah tentukan dulu temanya. Temanya apakah mau tentang persahabatan, ataukah mau tentang keluarga, atau mau tentang berlibur. Kemudian yang kedua, tentukan juga tokohnya. Namanya mau siapa, kemudian tokoh antagonisnya siapa, protagonisnya siapa, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tentukan alurnya. Apakah mau alur maju ataukah alur mundur. Kemudian yang keempat, tentukan juga latarnya. Latarnya mau di mana, waktunya apakah mau pagi hari, siang hari, atau mau senja, dan lain-lain. Kemudian suasananya juga suasana seperti apa. Kemudian yang terakhir, menentukan judul. Judul itu harus semenarik mungkin ya Kak. Ketika orang-orang membaca cerpen kita, dari judulnya saja sudah menarik. Jadi diusahakan semenarik mungkin. Contohnya di sini adalah Dia Sahabatku. Kemudian arti sebuah persahabatan. Jadi menarik untuk dibaca.
Di sini Bu Yuli tampilkan contoh cerpen yang menarik ya Kak. Silahkan dibaca masing-masing. Materi selanjutnya yaitu tentang puisi. Untuk puisi, Bu Yuli tidak akan membahas secara detail ya Kak, hanya sekilas saja. Karena di kelas 5 sudah pernah kita pelajari ya Kak. Ada yang masih ingat lagunya? Yuk kita ulang nyanyi sama-sama. Puisi karya sastra yang sangat indah dan juga terdiri dari bait-bait. Jenis puisi berjumlah 2, puisi terikat dan juga bebas. Jika terikat bunyinya sama, jika bebas bunyi akhirnya beda. Lafal pengucapan, bunyi bahasa, intonasi tinggi rendah suara, ekspresi mimik dan raut wajah. Mari sama-sama kita bedakan ekspresi mimik dan raut wajah. Mari sama-sama kita bedakan. Di sini ada contoh puisi terikat ya Kak. Mengapa puisi terikat? Karena bunyi akhirnya sama semua, yaitu u u u u. Sekarang tugas kalian adalah yang pertama mencatat pengertian prosa, kemudian yang kedua mencatat ciri-ciri prosa, kemudian yang ketiga mencatat jenis-jenis prosa, dan yang terakhir silahkan kalian mencatat lagu puisi. Sekian dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.